Anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Jadi tulisannya tuh begitu. Kenapa dia bilang anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka itu? Karena anak-anak Indonesia itu dalam survei intelijensi atau 6 tambah 10 6 tambah 10 60 6 tambah 6 tambah 10 berapa? Setahun tuh berapa bulan? Setahun 12 2 tahun berapa bulan? 20. Memang parah budak SMA ya matematika anak. Setahun. Ini jawaban saya kepada Anda ya. Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi. Bukan untuk menghina siapapun ya. Bukan untuk provokasi juga. Ini soal kerjaan yang dicakap oleh Nona JP82. Nona JP82 cakap kan ada gaji 1 juta rupiah atau 300 ringgit Malaysia satu hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh ngebahas sebuah video yang sudah di-tag, disuruh reaction kepada Mas Farhan. Apa dia videonya para sahabat dan teman-teman? Ada seorang mahasiswa yang dikatakan sudah sekolah menengah atau sekolah SMA macam itu para sahabat dan teman-teman, dan ditanya oleh Kang Mulyadi, dan mereka juga wali kota juga dan juga konten kreator juga dari Indonesia juga, dan juga menolong orang para sahabat dan teman-teman. Dan di situ ditanyain berapa dalam 1 tahun, 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? Dan di situ ngeblank para sahabat, tidak tahu. Di situ kalau memang kayak takut ya, kayaknya enggak. Kayaknya di situ kan cuma senyum-senyum juga dalam videonya gitu kan. Kayaknya kalau deg-degan enggak sih kayaknya sih. Mungkin memang ngeblank aja. Kurangnya gemblengan waktu di pendidikan di masa dari kecil-kecil dulu ya, dari kurang gemblengan di situ para sahabat dan teman-teman. Mestinya cuma datang pergi sekolah kayak hanya absen dan juga main-main gitu kan, cuma hadir begitu saja. Dan juga Mas Farhan ketika menengok sebuah video itu mengenang teman-teman Mas Farhan dulu, tem budak-budak sekolah, adalah segelintir yang semacam itu para sahabat dan teman-teman, hanya datang pergi sekolah dan hanya duduk tem menulis, mungkin tak masuk dah dalam otak mereka pun macam itu kan. Jadi entahlah. Tapi yang paling pelik juga, orang anak-anak yang seperti itu apabila sudah kenaikan kelas akan kelas 1, 2, 3 macam itu tiap tahunnya semuanya naik para sahabat. Itu kan paling pelik gitu kan. Jadi seandainya kan kalau tidak naik akan menjadi pukulan dan lebih semangat lagi di tahun berikutnya macam itu para sahabat dan teman-teman. Itu macam mana mau menjadi anak muda nanti negara maju di tahun 2045 ya, negara emas di tahun 2045, kalau anak mudanya masih bermacam itu, kelakuannya macam itu ya, masih tak mau belajar tentang yang kurikulum yang ada di sekolahan macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Setahun tuh berapa bulan? Setahun 12 2 tahun berapa bulan? 20. Memang parah budak SMA ya matematika anak. Setahun tuh 12 bulan. Iya. 2 tahun berapa bulan? Cicing ini kan logis anak-anak matematika sekarang itu kan parah emang. Setahun 12 bulan, 2 tahun berapa? Buat SMA Cibatu, latih anak-anak sekolahnya berhitung dengan baik. Sorry. Setahun 12, 2 tahun sabaraha. Dan memang ayeuna budak ayeuna mah kira tak. Emang tidak jarang ngitung aya HP.
Setahun tuh 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? Dua tahun berapa bulan? Logikanya nggak jalan. Berarti 2 tahun itu adalah 12 kali 2. 12 kali 2 berapa? Emang parah SMA itu ya. Nggak ada istilah tinggal kelas om sekarang om nggak tahu ya? Serius? SMA nggak bisa matematika om belum lihat itu videonya. Udah, tapi gue baru tahu. Jadi artinya mereka mungkin tidak naik kelas. Kenapa takut mental health? Jadi semua naik kelas. Semua naik kelas. Pantes nada naik terus. Kamu gitu. Jadi kamu tuh nggak bisa naik kelas. Nggak ada sistem ranking juga. Nggak ada Ranking nggak ada ya? Sistem ranking. Ya kalau gitu pertandingan dan sebagainya nggak perlu ada juara dong. Dari kamu SD? Dari nada SD udah nggak ada ranking tuh. Pernah ngambil rapot nggak sih om sebenarnya? Enggak, karena dia anak ambil. Oh iya bener. Ini kan hadiah TV. Gak akan kena mental health, dia udah kuat dia. Oh iya. Jadi anak gue udah kuat. Enggak, tapi justru yang bikin mental health begitu ya gara-gara begini, nggak ada ranking, nggak ada apa tuh, bukan akhirnya menyelesaikan masalah terus anak-anak jadi aman dan nyaman. Jadi gue Iya bener om. Saya tuh khawatirnya justru karena nanti dia kalau kerja gimana ya gitu. jangan pakai generasi itu. Lomba lari itu juga anak-anak TK SD gitu dapat sertifikat of participation. Wah, itu anak pulang ke rumah seneng banget. Agak sertifikat. Ini mah artinya lu kalah. harusnya nggak usah dikasih. Nggak usah, orang kalah kok ngapain dikasih? Kalah mah kalah aja. Yang juara baru dikasih gitu ya. Juara baru dikasih. Oh, iya. Kalau gue ya, jangan lagi ada juara harapan itu. Juara 1, juara 2, juara 3 beres selesai. Dan kalau mau juga juara 1 aja. Oh, namanya juara kok ada 3. Iya. Karena harapan itu biasanya palsu juga ya. Harapan kan palsu. Iya. Kalau juara harapan itu artinya lu berharap doang jadi juara, belum juara. Benar. Anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Jadi tulisannya tuh begitu. Kenapa dia bilang anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka itu? Karena anak-anak Indonesia itu dalam survei intelijensi atau kriteria-kriteria yang berhubungan dengan kecerdasan, yang manapun juga, Indonesia itu selalu kalah anak-anaknya. Jadi misalkan dia mencantumkan dalam artikelnya itu, yang berbahasa Inggris, dia bilang gini, anak-anak SMA di Indonesia, yang lulus SMA di Indonesia, itu hanya 15% yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kalimat inti dari sebuah paragraf hanya 15% yang tahu. Nah, dampaknya apa? Kemampuan mereka dalam berkomunikasi, kemampuan mereka dalam menyerap informasi, kemampuan mereka dalam mendemonstrasikan pemahaman melalui bahasa, itu cuma 15% yang sehat. Ini level terendah di dunia. 15% saja yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Jadi, kalau orang Indonesia dikasih hoax, kalau orang Indonesia dikasih penafsiran yang salah, kalau orang Indonesia dikasih data yang salah, maka generasi mudanya hanya 15% yang mampu memverifikasinya dan menemukan titik kesalahannya sehingga mereka mengambil kesimpulan yang benar. Sisanya salah. Kemudian si penulis itu juga menentukan kriteria bahwa betapa bodohnya masyarakat Indonesia ketahuan dari mereka tidak mampu untuk membaca data statistik. Begitu. Dan ada beberapa, ada banyak kriteria yang dia sebutkan di situ. Tapi intinya kalau misalkan kita kaitkan dengan pemilu itu kemudian bahwa anak-anak muda kita akan siap dengan demokrasi, dengan pemilu tahun 2024 karena mereka tidak terpapar hoax, karena mereka lebih analitis dan sebagainya. Data-data akademis terkait dengan kadar intelektual anak-anak muda di Indonesia justru menunjukkan hal yang sebaliknya. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 6. Tahu nggak misalkan kenapa orang-orang di Indonesia itu dianggap bodoh?
Salah satu alasannya adalah karena orang di Indonesia itu gak pernah mau nanya. Kalau di sekolah, guru ada yang mau ditanyakan, semuanya senyap, semuanya hening. Bahkan ketika ada orang yang sebenarnya memiliki pertanyaan, dia nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena sejak kecil dia dibiasakan untuk tidak mengambil keputusan, dan sekalinya dia dianggap mengambil keputusan, dia disebut bahwa keputusannya salah. Karena itu, dia senyap di kelas. Dan karena itu juga ketika dia ulangan, nah ini Baraya pasti mengalaminya. Ketika ulangan A, B, C, D, E misalkan, si anak itu sebenarnya tidak punya pilihan untuk mencontek karena di sekelilingnya adalah anak-anak yang lebih bodoh daripada dirinya. Misalkan, ya catat aja seperti itu. Tapi dia tetap cenderung untuk nyontek, walaupun nyontek kepada orang yang lebih bodoh daripada dia. Kenapa? Karena sebenarnya bukan gara-gara dia tidak jujur. Ya memang dia tidak jujur, tapi alasan dia mencontek yang paling utama adalah karena dia seringkali tidak pede. Ini jawaban saya kepada Anda ya. Konten ini edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina siapapun ya, bukan untuk provokasi juga. Ini soal kerjaan yang dicakap oleh Nona JP82. Nona JP82 cakap kan ada gaji 1 juta rupiah atau 300 ringgit Malaysia satu hari ya. Kerja sebagai cleaner kan, cleaner rumah ya. Dia cakap macam itu ya. Kalau benar, nah kenapa dia punya kerja sekarang? Dia kerja sekarang katanya jadi dobi. Dobi itu kan kerja di laundry, cuci baju ya. Nah, ya jadi pertanyaan adalah kenapa dia tak kerja cleaner? Katanya 1 juta sehari. Ya, 1 juta sehari kalau kerja 30 hari 30 juta rupiah ya. Kenapa dia kerja dobi? Kenapa dia kerjakan cleaner baju, cuci baju? Ya, logika. Kalau gajinya bisa 30 juta, kenapa banyak warga Anda yang kerja di Singapura? Nah, itu harus kita tanyakan semua pakai logika, ya. 1 juta sehari loh kerja ya. Kenapa masih ada yang kerja office? Kenapa orang tak kerja cleaner ya? Katanya 1 juta kan, 1 juta kan itu ya. Kita tanya balik kepada Nona Jantung ya, JP82, Nona Jantung JP82 ya. Kenapa dia kerja dobi tak kerja cleaner ya? Di dobi bisa nggak 1 juta satu hari? Itu yang kita tanyakan ya. Sila tanya dia balik ya. Saya pakai logika ya. Sama dengan sebuah mobil nasional yang dijual ke perusahaan Tiongkok, sahamnya 49,9%. Kalau mobil nasional itu menguntungkan, kenapa bukan warga sendiri yang pegang sahamnya 100%? Ya, logika. Ya, saham itu dijual karena memang rugi. Itu logikanya ya. Kemungkinan rugi besar, sebab itu tak sanggup lagi lalu dijual murah kepada perusahaan asing dengan harapan perusahaan asing ini punya teknologi, punya manajemen yang lebih baik, perusahaan itu bisa lebih sehat dan terbukti bisa berjalan lebih sehat. Ya, setelah dijual, ya kan? 49,9% milik negara lain, milik asing. Manajemen mereka masuk, mereka bisa melakukan pentadbiran yang lebih baik, sebab itu perusahaan itu boleh untung sekarang ya. Nah, kalau dulu dipegang orang sendiri banyak rugi. Itu logika ya. Nah, kalau mau tahu benar-benar, tengok berita di Google, semua keluar. Ini bukan fitnah ya. Kenapa kalian marah-marah? Saya tak paham. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak, bahwasanya memang rata-rata lah ada segelintir dan juga ada dalam dari 100%, mungkin dalam 30% lah yang macam itulah. Dan ada juga yang semangat, ada juga yang anak-anak sekolah itu hanya datang untuk datang sahaja macam itu. Karena Mas Farhan dalam umur 9 tahun itu dulu ada teman-teman Mas Farhan yang sekolah juga, ada yang segelintir macam itu, tapi tak semua macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan semoga video-video kayak gitu menjadi pukulan kepada orang tua dan juga para guru agar menggenjot untuk menyemangati murid-muridnya untuk biar belajar lebih semangat lagi di dalam ruangan kelas macam itu para sahabat. Jadi tidak hanya untuk datang pergi sekolah dan hanya duduk, tak masuk dalam pikiran mereka macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi
harap-harap jadi pelajaran lah bagi kesemuanya. Dan ini anak-anak muda menjadi penerus bangsa macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi ada juga sebuah ulama atau penceramah juga yang mengatakan memang IQ-nya memang seperti itu. Ada juga yang mengatakan bodoh macam itu. Tapi lah apalah daya kalau memang sudah kenyataannya macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Jadi tak perlu marah, tak perlu menghakimi sendiri tentang pasal itu. Itulah menjadi pukulan bagi kita macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.